Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Sekali lagi yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. 11-15 suaranya sama almarhum Ustadz Uje ya. Jadi supaya saya nggak grogi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dijawab ya. Yang jawab salam ntar pulangnya jangan ketuker tuh payung sama sendal ya. Jadi karena licin buru-buru, hati-hati ya adik-adik ya semua ya. Oke. Tolong aminkan doa dari Pak Asep ini sama-sama. Semoga yang hadir malam ini ke Masjid Al-Hakim setiap langkah pertama Allah angkat derajatnya. Amin. Allah hapus segala dosa-dosanya. Allah lapangkan rezekinya. Amin. Allah mudahkan umroh dan hajinya ke tanah suci. Dan yang terakhir, setelah keluar dari masjid ini, Allah hapuskan segala hutang-hutangnya. Amin. Ya dengan syarat dibayar. Kalau nggak dibayar ya percuma ya, kagak bakalan lunas. Oke, alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan berkahnya atas nikmat sehat afiat, nikmat iman dan nikmat takwa. Seperti dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa pada siang hari ini, hari ke-8 ya. Hari ke-8 apa 28? Buru-buru amat mau lebaran. Ya, yang pastinya tadi siang panas, kemudian berganti sore di suasana yang sejuk dan syahdu. Yang pastinya kita dahulukan tadi dengan sholat fardu isya dan kemudian taraweh. Nanti kita dan juga ceramah kultum, serta ada juga nanti kita lanjutkan dengan witir dan dilanjut tadarus. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tidak lupa salam dan salawat terkhusus bagi Nabi kita tercinta, yaitu Nabi yang kita rindu-rindukan, Nabi Muhammad SAW. Semoga kumpulnya kita di masjid ini adalah kumpulnya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin apa sih? Amin aja pelit. Amin. Atas syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumil akhir nanti. Kalau Pak Asep pantun, jawab cakep ya. Pergi ke taman burung, lihat burung tekukur. Burung tekukurnya makan kecambah. Yang hadir malam ini saya lihat wajah-wajah yang bersyukur. Yang pasti Allah akan nambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum saya mulai tausiah saya, kita Al-Fatihah dulu yuk. Yang pastinya untuk mereka yang tertimpa bencana banjir,
ada di beberapa wilayah di DKI, Jakarta, Bekasi, Karawang, dan Sukabumi. Dan perakiraan BMKG bahwa nanti atau hari ini sampai dengan sebelum Lebaran akan terjadi juga musim hujan yang belum berhenti. Dan kita prihatin akan musibah banjir ini. Semoga lekas pulih bencana ini dan mereka yang tertimpa musibah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Nas'alukal ijabah bisiril al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat para penasehat DKM Al-Hakim, ketua dan wakil ketua DKM ada Pak Ustadz Farhan dan Pak Ustadz Endar. Juga yang terhormat ketua Paguyuban dan para pengurusnya, ada Bapak Hadi Priyadi yang saya hormati, serta Ketua MT Al-Hakim, GJB, dan juga Sekolah Al-Jauhar yang mewakili ya, dan para pemuda-pemudi Masjid Al-Hakim VGP ini yang saya cintai. Kalian hebat semua. Kita doakan semoga para pembina, juga para penasehat DKM Al-Hakim, ketuanya dan juga ketua paguyuban, semua pengurusnya sehat walafiat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin banyak dalil dan keutamaan puasa sudah diutarakan oleh Ketua MUI Curug, ada Pak Ustadz Arif, dan sebelumnya juga ada Bapak Ustadz Tommy, Bapak Ustadz Farhan, dan Bapak Ustadz Endar, Pak Ustadz Haidir, dan juga Pak Ustadz Hari sudah mengutarakan hakikat dan puasa Ramadan ini. Nah, malam ini akan ada sedikit pesan dari saya, di mana kita saling nasihat menasihati atas dasar surah wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Pesan ini terkait rutinitas zikir yang membuat kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu membasahi bibir kita dengan kata istighfar atau astaghfirullahalazim. Singkatnya astagfirullah dan panjangnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih adalah pengobatan atau obat hati pertama ketika kita tertimpa musibah dan kemalangan. Keutamaan membaca istighfar atau sayyidul istighfar, yakni jika meninggal dunia atau wafat akan masuk surga seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa-dosa adalah istighfar. Dinukil dari Ustadz Abu Humairah dalam ceramahnya berjudul Keutamaan dan Keajaiban Istighfar, ada dua utama dosa, yaitu karena nafsu, hawa nafsu dan syaitan, atau syahwat dan syubhat. Syubhat akan menghancurkan akhlak dan syahwat akan menghancurkan akhlak dan syubhat akan menghancurkan agama. Nabi Adam alaihissalam, kenal Pak Okto? Nabi Adam? Kenal? Di mana kenal Pak Okto? Nabi Adam alaihissalam terkena dosa syahwat karena memakan buah yang dilarang oleh Allah atas bujukan iblis. Nah, syahwat ini merupakan urusan perut, sehingga Nabi Adam terusir dari surga. Dan iblis juga terusir dari surga karena diminta sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, dia tidak mau dan bahkan menolaknya. Jangankan iblis, malaikat pun bersujud, dan iblis tidak ingin bersujud karena ada subhat di kepalanya dan merasa lebih baik yang diciptakan dari api. Padahal kalau kita tahu tanah itu jauh lebih baik dari api ya. Di tanah bisa tumbuh biji-bijian yang menghasilkan buah yang kita makan. Di tanah juga bisa dibangun masjid untuk kemakmuran umatnya atau umat Rasulullah SAW. Tapi kerjaan api apa? Membakar-bakar. Udah gak ada yang lain. Pokoknya dihabisin, dibakar. Nah, jadi rutinitas yang baik agar tidak cemas dan was-was dan selalu ingin Allah maafkan adalah istighfar. Jangan lupa.
Seperti Rasulullah sehari bisa 100 kali istighfar. Banyak khasiat istighfar dengan tulus, yaitu banyak sekali, diantaranya melapangkan rezeki, membawa kita pada kesuksesan, menjauhkan diri dari musibah, dan Allah mengabulkan permintaan yang ingin kita capai tanpa kita duga-duga. Yang kedua yaitu sering-seringlah kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, seperti Rasulullah SAW. Sejak dari bangun tidur, yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Ada kepanjangan itu. Ada yang hafal nggak adik-adik surat bangun tidur? Ada yang hafal nggak? Ada nggak yang hafal surat bangun tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa alaihi nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami dibangkitkan. Nah, membaca alhamdulillah ini adalah merupakan salah satu kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba kemudian dia berkata alhamdulillah. Alhamdulillah juga dapat mengampunkan dosa, mendapat pahala, rezeki bertambah, nikmat dilipat gandakan, hati terasa tenang, dan hamba Allah yang utama di hari kiamat nanti, serta menjadi orang pertama yang dipanggil Allah untuk masuk surga. Yang ketiga yaitu jangan lupa lisan kita untuk selalu berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zikir ini memiliki banyak keutamaan, diantaranya yaitu membersihkan hati dengan nafsu buruk, mendapat ampunan dosa, mendapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat, dan juga diharamkan dari neraka dan akan masuk surga, mendapatkan wajah bersinar di hari kiamat, menumbuhkan sifat tawakal, menumbuhkan sifat kaya hati, menumbuhkan sifat malu, dan menumbuhkan rasa bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setiap hari mengucapkan 100 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan datang di hari kiamat bagaikan wajah dengan penuh atau bulan purnama. Masya Allah. Jadi jangan lepas ya, lisan ini terus berucap, yaitu tadi astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah sekali dan yang enteng-enteng aja bisa kita amalkan. Islam tidak membuat kita susah, tapi jangan dibikin gampang ya. Semuanya ada aturannya, yaitu Quran dan juga sunnah Rasulullah. Nah, kalau kita lakukan amalan ini, rasa nikmat dan bersyukur kita akan menjadi muncul. Nah, tadi ada burung tekukur, sekarang burung tekukur lagi nih, Pak Asep mau pantun. Burung tekukur matinya kena batu ketindih, cakep. Kalau kita bersyukur, kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah pedih. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tausiah saya Al-Fakir Asep Hidayat. Selamat berpuasa besok. Ingat pesan Allah agar kita selalu menjadi manusia yang bertakwa dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan juga ingat terus, kalau kita berpuasa dengan ikhlas, Allah yang akan sendiri membalas puasa kita. Asyamuli wa anna asibihi, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ngabuburit ke pasar ikan, pulangnya ke pantai Ciletuh. Saya Al-Fakir Asep Hidayat pamit, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.